Assalamualaikum semuanya, perkenalkan, namaku Rido. Terima kasih buat kawan yang telah mengklik video ini. Dan selamat datang pada segmen Mirror, Misteri, dan Horor. Berbicara mengenai Banyuwangi, memang tidak lepas dari banyaknya kisah misteri di dalamnya. Terkenal dengan julukan Kota Santet, tentu bukan karena tidak ada sebab. Hal itu bermula pada tahun 1998 yang telah terjadi pembantaian kepada orang yang dituduh sebagai dukun santet, dengan korban mencapai angka ratusan. Dan pada 2 tahun sebelumnya, pernah terjadi hal yang sedemikian rupa, dengan jumlah korban puluhan orang. Tapi nih ya, jauh sebelum peristiwa itu terjadi, tepatnya tanggal 15 April 1987 di kabupaten di ujung timurnya Pulau Jawa, tapi cuma sedikit orang yang tahu. Peristiwa mencekam tersebut lebih terkenal dengan sebutan pembantaian Banjarsari. Tapi kenapa di judul ini ku buat tragedi Banjarsari, ya kan? Karena supaya gimana ya? Supaya dapat action lah gitu kayak. Ya nggak sih? Kalau nggak takutnya nggak dapat dolar hijau, malahan dapat dolar kuning. Banjarsari sendiri adalah nama sebuah desa di Kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi. Pembantaian tersebut dilakukan oleh seorang pria Parubaya yang bernama Wirjo. Mungkin ada kawan-kawan dari Banjarsari maupun dari Banyuwangi tahu tentang cerita ini. Boleh banget komen di bawah ya. Si Wirjo ini terkenal dengan sifatnya yang sangat temperamental gitu. Padahal dia udah tua juga ya kan. Ibaratnya kalau temperamental itu emang yang suka marah-marah gitu. Kalau dia marah, apa yang di depannya dia lempar gitu. Kayak panci, kayak piring yang ada di depannya. Bahkan TV pun kalau ada di depannya langsung dia tumbuk aja gitu. Itu kayak emang orang yang temperamental gitu. Kayak emang mudah emosi. Dan sekali mengamuk, si Wirjo ini bakal menghabisi orang-orang yang ada di dekatnya. Maupun orang yang baru ditemuinya. Bukan 1-2 orang aja korbannya yang dia bantai. Tapi banyak cukup warga yang menganga lehernya karena tebasan celurit Wirjo ini. Ngerinya lagi, si pria gila ini tak memandang korbannya. Mau bocah ataupun orang yang tua bangka sekalipun, kalau sampai jumpa dengan Wirjo yang sedang mengamuk ini, maka si pembantai sadis itu bakal menghabisinya. Emosi kali aku bicaranya. Tapi memang benar kejadian ini sudah lama lewat gitu. Kurang lebih sekitar 33 tahun yang lalu lah. Tapi nih ya, kasusnya ini belum benar-benar terungkap. Terutama soal kematian si Wirjo ini yang akhirnya bunuh diri itu ya. Serta alasan melakukan semua kegilaannya itu. Maksudnya gila membunuh gitu. Orang yang ada di depannya langsung dibunuh aja gitu kan. Kan gila itu, lebih dari gila itu kan. Lebih dari psikopat kali ya. Psikopat kan caranya berlahan, kalau ini main langsung aja gitu. Aduh. Dan berikut ini adalah kisah jagal Wirjo yang mungkin bakal membuatmu merinding. Bagi yang penasaran siapa Wirjo ini, langsung saja ya. 3, 2, 1, cekidot. Wirjo adalah seorang petani yang berusia 40 tahunan. Wirjo ini merupakan anak kelima dari 9 bersaudara. Dan sudah memiliki 1 istri yang bernama Idaroh. Dan mereka ini tidak dikaruniai anak. Meski belum punya anak, tapi Wirjo ini punya anak gadis angkat yang bernama Sri Reni. Dan sudah berumur 4 tahun. Tapi si Wirjo ini nanti bakal membantai si Reni ini juga gitu kan. Tapi nggak sampai kena gitu. Yang penasaran, tonton sampai habis, nanti ku ceritakan. Nanti ada ya. Menurut istrinya, Wirjo ini adalah sesosok yang sangat temperamental, mudah tersinggung, selain itu mempunyai hobi berjudi dan mabuk-mabukkan. Nah, kalau menurut pamannya sendiri yang bernama Sutejo, perilaku Wirjo ini yang selain temperamental, juga ada perilaku yang tidak wajar, yang tidak seperti pria pada umumnya. Pernah suatu ketika Wirjo ini sedang menanak nasi ya kan, sebanyak 5 kilogram. Banyak kali tuh. Kemudian nasi tersebut digoreng ya kan, untuk dijadikan nasi goreng dengan sebotol minyak goreng. Dan setelah Wirjo ini memakannya sendiri sampai habis itu nasi gorengnya, dan Wirjo ini tidak bisa berdiri di baknya karena terlalu kekenyangan gitu. Sang paman pun menceritakan sikap Wirjo lainnya yang tidak wajar, yakni pernah memakan 5 bungkus nasi di sebuah warung dengan cukup singkat. Selain itu, Wirjo juga senang menyantap dan menghabiskan sepiring dedeh. Tahu dedeh? Dedeh ini adalah darah sapi yang dibekukan lalu digoreng. Ternyata ngeri kali makanan si Wirjo ini ya nggak? Ngeri nggak sih? Menurut cerita yang ada, sebenarnya si Wirjo ini cukup kaya karena punya banyak harta warisan.
Tapi karena hobi laknatnya itu, membuat dirinya sendiri dan keluarganya hidup dalam keprihatinan. Tak hanya tukang marah dan apa-apa selurit, Wirjo ini juga punya watak angkuh dan gengsian. Ia sangat tersinggung sekali kalau dibanding-bandingkan soal harta. Sayangnya sifat gengsi besarnya itu tak dibarengi dengan usaha. Masih saja Wirjo ini suka mabuk dan berjudi. Pertengkaran pun jadi makanan sehari-harinya di keluarganya itu. Dan seperti biasanya, ujung-ujungnya ia selalu mengancam dengan seluritnya itu. Pernah suatu ketika Wirjo ini kerap bertengkar dengan istrinya dan ibunya tentang masalah harta warisan. Dan bahkan tak segan-segan mengancam dengan senjata tajamnya itu. Bahkan sempat berusaha menusuk ibunya sendiri dengan menggunakan keris saat terjadi perdebatan itu. Beruntungnya sang ibu ini bisa menghindar dan lolos dari maut. Ceritanya bermula dari 2 hari sebelum peristiwa kelam itu terjadi. Wirjo sedang mengasah jombret di rumahnya. Jombret adalah sejenis celurit tajam khas Banyuwangi yang biasa digunakan untuk memotong rumput. Nah, sementara itu kejadian bermula ketika terjadi percecokan antara Wirjo dengan sang istri di area persawahan. Nah, kebetulan saat itu istrinya itu sedang membawa sapinya gitu kan, sedang menuntun sapinya. Dan Wirjo ini menganjurkan untuk sedikit bergeser agar si Wirjo ini tidak kena gitu. Tetapi istrinya ini tak mendengarkan perkataan Wirjo. Dan akhirnya Wirjo ini marah. Lalu mencambuk istrinya sendiri gitu. Pah! Gitu. Dengan cambuk sapi yang biasa digunakan. Biasanya untuk sapi gitu. Jadi dia dia cambuk juga istrinya gitu kan. Dengan cambuk sapi ini gitu. Karena merasa kesakitan dan takut, istrinya itu berusaha berlari menyelamatkan diri. Dan pulang ke rumah orang tuanya di desa sebelah. Setelah kepergian istrinya itu ya kan, udah pergi istrinya gitu. Lalu Wirjo ini mencari istrinya itu. Bahkan sampai ke rumah mertuanya itu. Setibanya di sana Wirjo ini mengamuk gitu kan. Mana istri saya gitu, mana istri saya kan. Pokoknya Wirjo situ mengamuk di rumah mertuanya. Bahkan amukan Wirjo tersebut membuat ciut nyali Hansip di sana. Setelah mengamuk ya kan, akhirnya si Wirjo ini kembali pulang. Keesokan harinya, tanggal 15 April 1987, Wirjo mengasah sebuah jombret dan parang di rumahnya. Sesekali Wirjo ini mengamati anak angkatnya yang baru berumur 4 tahun, bernama Sri Reni. Kebetulan Sri Reni ini sedang bermain sama kawannya di atas tumpukan pasir yang tak jauh dari rumah Wirjo ini. Bermain bersama temannya yang bernama Abayah dan sama-sama berumur 4 tahun. Jadi mereka ini bermain gitu kan di dekat jalan yang ada tumpukan pasir yang tak jauh dari rumah Wirjo. Entah setan apa yang merasuki Wirjo ketika itu. Kemudian Wirjo ini berlari dari rumahnya dengan menggunakan celana pendek dan tidak menggunakan baju. Lalu si Wirjo ini berlari ya kan, mengejar 2 bocah itu yang sedang bermain. Nah, ini anak angkatnya yang tadi aku ceritakan ya. Langsung mengayunkan jombretnya itu atau seluritnya itu ke anak angkatnya sendiri yang bernama Sri Reni. Namun sabetan tersebut meleset. Lalu anak angkatnya itu berlari dan menyelamatkan dirinya. Namun sayang sekali, nasib naas menimpa Arbasiah yang tak sempat berlari. Gadis kecil yang malang itu, yang bukan siapa-siapanya Pak Wirjo ini, berlumuran darah akibat tebasan jombret yang diayunkan oleh Wirjo ke arah lehernya, yang mengakibatkan sang bocah tewas dengan leher yang hampir putus. Sementara Sri Reni yang masih kecil, lari ke tengah sawah menemui ibu angkatnya. Tak jauh dari tempat kejadian, ibunya itu sedang membersihkan rumput. Dengan rasa gugup, Reni menceritakan semuanya kepada ibunya bahwa bapaknya itu bakal membunuhnya. Ibu dan anak ini ketakutan sambil berlari ya kan, ke jalan raya mencari pertolongan. Wirjo yang melihat dari jauh tak mengejar mereka, tapi ia mencari mangsa yang lainnya. Wirjo ini menuju ke rumah Maskur, yaitunya tetangga sebelah rumahnya. Tanpa permisi dia langsung masuk lewat rumah belakang Pak Maskur itu. Lalu si Wirjo ini menuju dapur ya kan. Lalu Wirjo menemukan Nyonya Maskur sedang menanak nasi. Tanpa menyapa, Wirjo ini kemudian menebas jombretnya ke leher ibu itu. Nggak tahu salah apa-apa, langsung kena tebas aja ya kan. Lalu kenalah leher ibu yang malang itu ya kan. Karena jombretnya itu tajam, jadi leher ibu malang itu hampir putus. Perempuan malang itu langsung terkapar dibuat olehnya. Jadi si suami ibu tersebut lagi berada di ruang tengah ya kan. Lalu si suaminya itu kaget gitu. Ibu ini kenapa? Dan si suaminya ini, Pak Maskur ini, bakal menolong istrinya itu.
Tapi karena usianya sudah 80 tahunan, usahanya itu sia-sia. Malahan justru lehernya itu ikut jadi mangsa ketiga, ditebasnya oleh senjata Wirjo. Jadi udah 3 orang yang meninggal ya kan. Dari rumah Maskur inilah Wirjo ini langsung menebar teror. Baru menebar teror ya, belum heboh. Ia berlari ke sawah, mengejar orang-orang yang sedang bekerja di situ. Orang-orang ini yang tidak tahu menahu apa yang sebenarnya terjadi, mereka ini tidak lari ketika didatangi Wirjo. Pas Wirjo ini sudah berdiri di hadapan mereka, Wirjo ini langsung mengamuk gitu kan. Mereka ini menjadi sasaran amukan Wirjo. Tapi para sasaran itu banyak yang berhasil kabur dari amukan Wirjo ini. Nah, saat itulah desa menjadi gempar. Nah, setelah itu, warga desa kemudian berbondong-bondong mendatangi tempat kejadian untuk mencari Wirjo. Dicarilah oleh warga, kan di rumahnya nggak ada. Di sekitar karangan rumahnya juga nggak ada. Tapi warga ini merasa takut gitu kalau sempat juga berjumpa dengan Wirjo ini. Tapi Wirjo ini sedang berkeliaran juga. Tapi semakin mencari, mereka ini malah menemukan mayat-mayat bergelimpangan. Di antaranya adalah mayat Bu Isah yang sudah tergeletak di tengah sawah. Nah, kenapa Ibu Isah ini bisa menjadi korban? Nah, gini nih. Semula Wirjo ini bermaksud menebas Gimin, penduduk situ juga. Tetapi gagal. Pak Gimin ini berhasil melarikan diri ya kan. Nah, nampaklah Ibu Isah ini gitu, yang ketika itu sedang memotong rumput. Dia lihat kan Bu Isah ini nggak tahu menahu apa yang terjadi, ditebasnya gitu, pak gitu, di bagian leher, yang keadaan lehernya saat itu hampir putus. Dan Bu Isah ini menjadi korban keempatnya pembantaian oleh Pak Wirjo ini. Nah, Wirjo ini terus berjalan ya kan, sambil mengencungkan senjatanya yang berlumuran darah. Wirjo terus berjalan menyusuri pemotong sawah ke arah barat. Nah, kebetulan di sini dia bertemu dengan gadis SMP yang bernama Istiana. Istiana ini berumur 15 tahun. Dan dia ini adalah pelajar SMP Kosgoro yang berangkat sekolah melewati sawah. Nah, Wirjo yang berjalan berlawanan arah dengan gadis SMP tersebut. Kemudian ia langsung mengayunkan celuritnya ke leher anak SMP tersebut. Awalnya gadis ini sempat berteriak histeris gitu. Gitu kan. Tapi akhirnya ia roboh bersimbah darah. Ngeri kali tuh. Serius malang kali nasib kau nak. Setelah menghabisi gadis SMP tersebut, Wirjo ini terus berjalan. Usaha pencarian terhadap Wirjo terus dilakukan. Hasilnya malah bukan menemukan Wirjo, tapi menemukan mayat-mayat yang tergeletak di jalan. Yaitunya mayat Mbok Suwendah berumur 73 tahun dan Mbah Taman yang berumur 75 tahun. Leher mereka dalam keadaan menganga dan hampir putus. Karena semakin dicari semakin banyak mayat ditemukan, para penduduk jadi sibuk mengurus mayat-mayat mereka. Nah, Wirjo ini terus berjalan ya kan sampai di desa-desa lainnya. Ketika mendengar ada kegaduhan, orang yang bernama Dijami langsung keluar dari halaman rumahnya. Dijami ini merupakan anggota Kambra, yaitunya Keamanan Rakyat. Kebetulan dia ini berpapasan dengan Wirjo di desanya. Jadi Dijami ini langsung bertanya kepada Wirjo yang sambil membawa parang itu ya kan. Ada apa Wir, katanya. Tapi Wirjo ini diam. Sambil mendekat, Wirjo menyembunyikan senjata di balik punggungnya. Dijami ini sadar gitu. Ada sesuatu yang gak beres nih. Dijami ini melangkah mundur. Langsung ia mengambil jarak. Lalu Wirjo ini langsung mengayunkan jompretnya. Berkelebat dengan cepat gitu. Gitu. Anggota Kambra yang pintar silat ini menepis. Hasilnya malah 2 jarinya itu putus akibat tebasan jompret Wirjo ini. Akhirnya orang yang bernama Dijami ini memilih langkah 1000 sambil melolong minta bantuan. Tapi Wirjo ini tetap melanjutkan terornya. Ia berjalan terus sambil mengumbar ketajaman parangnya dan jompretnya. Korbannya Wirjo ini totalnya 32 orang. 18 orang tewas di tempat kejadian, 2 lagi meninggal di rumah sakit Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur. Dan 12 orang lainnya luka-luka dan bisa diselamatkan. Penduduk Banjarsari dihantui rasa ketakutan karena sampai matahari terbenam, Wirjo ini belum juga ditemukan. Ketakutan menjalar sampai ke seluruh penjuru kota Banyuwangi. Suasana mengerikan di Banjarsari tak hanya mencekam saat kejadian, tapi juga sesudahnya. Bagaimana tidak? Wirjo ini masih belum tertangkap dan masih berkeliaran sampai petang hari. Ia masih sama kesetanannya seperti sebelumnya. Orang-orang yang berlalu lalang di desa seluruhnya terburu-buru masuk ke rumah masing-masing.
dan mengunci seluruh pintu rumah mereka. Penduduk Banjarsari dihantui oleh rasa ketakutan karena sampai matahari terbenam, Wirjo belum juga ditemukan. Tim gabungan aparat keamanan akhirnya turun untuk memburu Wirjo beserta anjing-anjing pelacak. Tentunya dengan persenjataan yang lengkap. Lalu mereka bergerak dengan membawa obor dan ikut membantu penduduk setempat yang bersenjata seadanya. Ibaratkan kayak melakukan perang gerilya gitu. Dan mereka ini terus melacak jejaknya Wirjo. Esok harinya Wirjo ditemukan sudah jadi mayat, sekitar 3 km sebelah barat dari rumahnya. Wirjo ditemukan dalam keadaan bunuh diri dengan ikat pinggang yang menjerat di lehernya, yang dikaitkan ke akar tumbuhan di lereng tebing. Jadi Wirjo ini sudah jadi keadaan bunuh diri gitu. Lalu ada seorang petugas menembak ikat pinggang yang menjerat itu. Lalu jasadnya Wirjo ini jatuh dari tebing ke sungai yang ada di bawahnya, setinggi 2,5 meter. Penduduk pun berbondong-bondong melihat jasad sang pembantai itu. Kabar kematian Wirjo pun menyebar luas. Warga pun menyambut dengan kelegaan yang luar biasa. Lega banget nih, nggak ada si pembantai lagi gitu. Nggak ada teror lagi nih di desa kita gitu kan. Tetapi ada juga yang malah takut, mengingat Wirjo ini katanya tak gampang mati. Ngeri kali tuh. Bapak Suherman adalah salah satu saksi hidup menunjukkan foto kondisi RS kala itu. Jadi kalau sekarang Bapak Suherman ini umurnya sekitar 62 atau 64 lah. Jadi dia ini adalah warga Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Banyuwangi, yang turut menjadi salah satu dari sekian banyak saksi mata atas tragedi memilukan tersebut. Karena Bapak Suherman sendiri adalah petugas RSUD Belambangan saat itu. Mengisahkan bahwa kondisi rumah sakit kala itu sangatlah memilukan. Korbannya itu ada anak kecil sampai yang sudah renta berjatuhan bersimbah darah. Parahnya darah korban yang berceceran itu membanjiri ruang UGD beserta kamar mayat. Kejadian tersebut menarik banyak perhatian orang yang ingin melihatnya. Saking membludaknya massa yang ingin melihat korban, sampai-sampai nih ya, tembok ruang mayat pun jadi roboh karena tak mampu menahan kerumunan massa. Nah, di bagian ini ada yang menarik nih. Check it out. Ada beberapa kisah yang beredar ketika itu, yang kabar tersebut belum tentu kebenarannya. Yaitunya, yang pertama ini ya, Bala Bantuan Polisi dari Surabaya katanya mengalami kecelakaan di Asem Bagus dan menimbulkan korban jiwa dan ada juga yang luka-luka. Ambulan yang datang untuk mengangkut korbannya Pak Suwirjo ini juga mengalami kecelakaan di jalan. Jadi tidak ada bala bantuan yang datang ke Banyuwangi. Yang kedua ini, katanya sebelum Wirjo ini membunuh, Wirjo melakukan puasa 40 hari. Katanya ya. Yang ketiga, setelah membunuh gadis kecil yang bernama Arbiah, korban pertamanya Pak Suwirjo ini yang berumur 4 tahun, Wirjo ini katanya ya meminum darahnya. Darah si Arbiah ini dia minum gitu. Katanya ya, aku nggak tahu juga tapi aku dapat juga di artikel gitu. Yang keempat, polisi yang menemukan mayat Wirjo ini juga dicekam oleh rasa ketakutan ketika berusaha menurunkan jasad si Wirjo ini. Katanya ya, kaki Suwirjo ini katanya bergerak-gerak sendiri gitu. Entah oleh apa, polisi itu juga nggak tahu. Sehingga para polisi ini lari tunggang-langgang dibuat olehnya. Yang kelima, menurut kakak sepupu Wirjo bernama Pak Ogok, tragedi 1987 itu telah diramal oleh seorang anak indigo pada tahun 1965. Katanya, nanti tahun 1987 waktu muncul banjir darah. Kok waktu muncul ya? Emang waktu muncul itu apa sih artinya? Bagi kawan-kawan yang tahu, komen di bawah ya. Yang keenam, sudah 32 tahun lalu, tragedi tersebut terlewati. Dan katanya saat ini ya, tempat ditemukan Wirjo bunuh diri adalah tempat yang cukup mengerikan di kalangan warga setempat. Nah, itu saja kontenku kali ini. Bagaimana pendapat kawan-kawan semua tentang atau rumor soal kisah Wirjo si penjagal ini? Si penjaga, si pembantai, si pembunuh berantai lah gitu. Pokoknya itulah, aku sendiri susah menyebutkannya. Nah, bagi kawan-kawan yang tahu tentang kisah Wirjo ini, atau yang mungkin tahu juga tentang kisah Wirjo ini, tapi ceritanya itu berbeda dari apa yang aku sampaikan gitu.
Bisa jadi kalian mendapat kisah ini dari kakek kalian kayak, atau nenek kalian, atau dari orang tua kalian gitu. Boleh banget komen di bawah. Dan kawan-kawan yang dari Banjarsari maupun dari Banyuwangi, atau yang pokoknya dari Jawa Timur lah, kalau tahu tentang kisah Widjo ini, boleh banget komen di bawah ya. Oke? Nah, sekian videoku kali ini. Terima kasih buat kawan yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa dikasih like, subscribe yang belum subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya bisa dapat video terbaru dari aku gitu. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.